الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan thalabul ilmi kita, tafaqquh fiddin kita, belajar sedikit tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas ayat ke-12 dan ke-13. Kalau kita hubungkan dengan ayat ke-11 yang dulu pada pertemuan yang lalu kita bahas, maka pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang yang berada di majelis untuk berlapang-lapang. Majelis adalah tempat umum terbuka di mana Rasulullah SAW pada saat itu memberikan wejangan, mau'izah kepada para sahabatnya. Nah, kalau itu bersifat umum, hari ini kita akan belajar tentang kondisi orang yang ingin berkomunikasi dengan Rasulullah secara privasi, secara pribadi, ingin datang ke Rasul sendiri, ingin menyampaikan, bertanya masalah-masalah tertentu kepada Rasul secara pribadi-pribadi. Ini hubungan antara ayat ke-11 dengan ayat yang ke-12 dan 13. Jadi kalau 11 kemarin forum umum, ya, forum umum untuk bicarakan tentang masalah-masalah bersama. Tapi kalau ayat 11, 12, dan 13 ini terkait dengan kondisi khusus. Ada sahabat ingin datang menyampaikan sesuatu kepada Rasul, bertanya atau apapun namanya, ingin sendiri ketemu Rasul. Inilah ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, masih kita ini ya ketemu lagi dengan pembukaan atau permulaan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, sama dengan ayat ke-11 yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya ingatkan kembali pendapat dari Ibnu Mas'ud, kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kita, dengarkan baik-baik, siap-siap untuk mendengarkan apa informasi berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza najaitumur rasula, idza najaitumur rasul, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul. Ya, namanya munajat itu adalah melakukan pembicaraan secara khusus. Itu namanya munajat. Idza najaitumur rasul, jika kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah,
hendaklah kalian mengeluarkan sedekah, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Dzalika khairul lakum wa athhar, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian. Dzalika khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik buat kalian, wa athhar, dan lebih bersih. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika kalian tidak memperoleh sesuatu yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ayat ini kalau kita melihat riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas terangkan bahwa para sahabat yang ingin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Jadi istilahnya pengen punya kesempatan khusus bertemu dengan Rasul. Punya kesempatan khusus bertemu dengan Rasul. Nggak mau rame-rame di majelis, tapi maunya ketemu khusus dengan Rasul. Nah, tentunya hal ini membebani beliau. Coba bayangkan kalau ada 100 orang, pengen dapat forum khusus, pengen ketemu sendiri ketemu Rasul. Nah, ini bukan perkara gampang untuk dilayani secara pribadi-pribadi, karena semua kita waktunya sama, hanya dapat 24 jam, dan urusan tentunya sangat banyak. Nah, untuk menyeleksi kesungguhan mereka untuk ketemu dengan Rasul, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Kalau mau ketemu Rasul, kalian harus keluarkan sedekah dulu, tapi bukan untuk Rasul, karena Rasul nggak boleh menerima sedekah. Ini untuk orang miskin, ini untuk orang miskin, dan tidak ada penjelasan berapa jumlahnya, tidak ada penjelasan berapa jumlahnya, semampu mereka tentunya untuk memberikannya. Nah, perintah ini ternyata setelah berlaku perintah ini, meskipun tidak lama, ini ayat ini nanti akan dinasakh. Ayat ini nanti akan dinasakh, akan dihapus hukum kewajibannya, meskipun tetap berlaku sunnahnya. Hukum wajibnya dihapus, tetapi turun ke derajat disunnahkan, disunnahkan. Ternyata minat mereka untuk bertemu Rasul setelah berlaku kewajiban ini berkurang. Di antara untuk menyeleksi kesungguhan mereka, betul nggak mereka ini mau serius ketemu Rasul. Ternyata ada sebagian dari mereka mengundurkan diri, tidak mau untuk ketemu dengan Rasul karena ada kewajiban untuk mengeluarkan sedekah terlebih dahulu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ujung ayat ini adalah zalika khairul lakum wa athhar. Sedekah itu lebih baik untuk kalian dan lebih suci. Jadi
untuk dengan sedekah ini betul-betul kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak, ya. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sedekah ini luar biasa, ya. Manfaatnya sangat besar, tapi memang memerlukan perjuangan hati untuk membiasakan diri agar menjadi senang dan bernikmat-nikmat dengan sedekah. Karena yang sering terjadi di kita adalah mengeluarkan itu dengan berat hati, ya. Mengeluarkan dengan berat hati. Rasanya ada sesuatu yang hilang, ya, untuk atau setelah dikeluarkan. Nah, ini yang kita perlu latih terus, ya, karena memang manusia punya potensi pelit tingkat tinggi, ya. Namanya dalam Al-Quran asyuh, ya. Dalam Al-Quran namanya asyuh. Wa uhdiratil anfususyuh. Dihadirkan jiwa itu dalam keadaan syuh. Syuh itu kalau kita lihat tafsirnya adalah a'la darajatil bukhul. Level bakhil paling tinggi. Ya, syuh itu adalah level bakhil paling tinggi. Jadi kalau bakhil itu punya tingkatan-tingkatan, ya, maka syuh itu adalah level tertinggi tadi, ya, dari bakhil. Nah, kalau kita nggak tahu lah yang mana yang paling tinggi. Ada kedekut, ada medit, ada pelit, ada apalagi gitu ya. Yang mana paling tinggi nggak tahu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, namanya syuh namanya. Derajat kebakhilan paling tinggi. Nah, manusia berada di level itu awalnya. Dan itu akan berkurang dengan usaha, dengan latihan. Ya. Latihan mengeluarkan sedekah itu, insya Allah baru akan terlatih pada suatu saat. Hadirin, rahimakumullah, sedekah ini Allah menyebutnya zalika khairul lakum wa athhar. Ya. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian wa athhar dan lebih suci, ya. Karena dia akan baik buat kita, ya, baik buat kita karena tidak akan ada orang yang berkurang hartanya gara-gara sedekah, ya. La yang kusumalun min sedekah, kata Rasulullah. Enggak pernah harta itu berkurang gara-gara sedekah. Nah, mindset kita ini yang perlu kita, ya, latih, bahwa sedekah itu enggak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa infak sedekah itu akan membuat harta kita kemudian pahalanya itu berlipat-lipat pahalanya, ya. Gambarkan seperti kita mengeluarkan satu bulir, ya, dari tangkai itu, ya, dari tangkai sebuah umpamanya padi atau gandum gitu, ya. Ternyata ketika kita keluarkan satu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin akan bisa keluar 100, ya, mi'atu habbah, ya. Jadi kita hanya mengeluarkan satu, bisa kelipatannya 100, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya hal-hal seperti ini luar biasa, ya, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengeluarkan sedekah dan infak ini. Nah, itu lebih baik untuk kalian dan lebih suci, itu membersihkan dan menyucikan harta yang kita miliki, membersihkan jiwa dari keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan itu tidak ada batasnya. Jiwanya kalau sudah punya sifat tamak, maunya kalau dapat 100 juta kayaknya banyak, udah, ya, katanya. Udah punya 100 juta, ternyata sedikit, ternyata 100 juta. Ya. Maunya dapat 200 juta. 100 juta juga ternyata sedikit juga.
ternyata akhirnya dapat dari 1 miliar. Ternyata ketika dapat 1 miliar pun rasanya belum banyak juga. Nah itu manusia. Ya, kalau dia tidak latih untuk berinfak, maka dia juga akan menghabiskan uangnya kadang-kadang. Tapi dengan hal-hal yang sebenarnya nggak terpuji. Dia beli barang yang sebenarnya tidak terlalu banyak manfaatnya. Ya, bayangkan kalau ada orang yang ya, hanya ingin umpamanya dikatakan orang hebat, padahal dia punya kendaraan yang semestinya level tertentu dengan harga sekian ratus juta cukup, ya, tapi dia beli sampai eman. Dengan apa? Supaya dibilang hebat. Gitu aja umpamanya. Ya. Secara fungsi tidak terlalu, ya, tidak terlalu bermanfaat banyak untuk dia, tetapi dia hanya untuk mendapatkan kata-kata orang hebat, dia rela untuk menghabiskan uangnya untuk itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dengan latihan sedekah ini supaya harta kita bersih, kemudian jiwa kita bersih dari sifat kikir. Tapi syariat ini luar biasa. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian nggak dapat, jika kalian tidak punya ya, untuk disedekahkan, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya, nggak apa-apa kalau nggak punya. Tapi kalau punya jangan pelit, gitu ya. Kalau punya jangan kalau punya jangan beralasan macam-macam. Tapi kalau betul-betul tak punya, syariat ini tidak akan membebani orang kalau dia nggak punya. Nah ini kaidah umum dalam syariat ya. Dari ayat ini berlaku atau muncul kaidah umum. La wajibah ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban jika kita tidak mampu. Ya. Jika tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Wala muharram ma'ad darurah. Dan tidak ada yang haram ketika dalam kondisi darurat. Jadi itu kaidah umum dalam agama kita. Kalau ada kewajiban dan kita tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban itu, betul-betul tidak mampu, maka kewajibannya menjadi hilang. Ya. Kewajibannya menjadi hilang. Fa'ilam tajidu fa'innallaha ghafurur rahim. Jika kalian tidak menemukannya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin sekalian, ayat ini berikutnya akhirnya dihapus kewajibannya. Namanya dinasakh namanya. Ya, namanya dinasakh. Jadi kewajibannya hilang, tetapi sunnah untuk ini tetap. Ya, sunnah untuk ini tetap. Jadi kita di antara cara kita untuk kita mau berdoa kepada Allah, ada hajat tertentu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sebaiknya ya banyakkan sedekah dulu. Ya, banyakkan sedekah dulu. Baru kita ya, baru kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh para ulama kita lebih berpotensi untuk diijabah doa kita. Ya, lebih berpotensi doa kita diijabah. Ya. Harus ada effort terlebih dahulu, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan besar terlebih dahulu yang kita lakukan ya sebelum kita meminta. Pelajaran ini diantaranya juga disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ketika wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ingatlah ketika Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Nah, setelah membangun Ka'bah itu kerjaan luar biasa, ya, mulianya. Ya. Nabi Ibrahim baru ya, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang-kadang ibadahnya sedikit, ya, usahanya tidak banyak, mintanya panjang-panjang, ya, mintanya panjang-panjang, banyak yang diminta. Nah ini secara kemanusiaan dalam hitungan manusia biasa pun ini tidak pantas kita lakukan. Maka kita
ketika melakukan ketaatan-ketaatan di antara dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh, setelah itu kita meminta kepada Allah, maka insya Allah akan lebih berpotensi doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah berfirman, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Apakah kalian takut ya akan menjadi miskin gara-gara sedekah yang diberikan ya, sebelum pembicaraan dengan Rasul ya. Nah, ini kejiwaan kita dibongkar sama Allah, takut ya. Kalau kalian ngasih sedekah ke orang miskin sebelum ketemu Rasul itu takut miskin. Asfaqtum. Syafaq itu artinya gitu. Rasa ada kegelisahan, kekhawatiran dalam jiwa itu. Asfaqtum an tuqaddimu. Apakah kalian takut ya? Apakah kalian takut ya, untuk memberikan sedekah kepada orang miskin sebelum kamu ketemu Rasul? Baina yaday najwakum sedekah, sedekah fa'ilam taf'alu ya, jika kalian tidak melakukannya ya, dan kalian tidak mampu untuk melakukannya, fataballahu alaikum, dan Allah memberi ampunan untuk kalian ya, Allah memberikan ampunan untuk kalian, faqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah ya, silakan beribadah dengan ibadah yang lain yang utama ya, dirikan sholat, bayar zakat, taati Allah dan Rasulnya ya. Nah, kalau kalian tidak mampu bersedekah dan kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini, ayat ini nasakh, ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya. Jadi yang berlaku adalah tidak harus berlaku lagi kewajiban. Ya Allah, ampuni kalian yang merasa masih kondisinya berat waktu itu ya untuk bersedekah. Akhirnya Allah nasah kewajibannya dan tidak berlaku lagi, tapi tetap dalam sunnahnya dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk dirikan sholat yang wajib ya, sholat yang lain, bayar zakat, itu kewajiban ya. Jangan sampai tadi ya, yang tidak wajib kalian berat, kemudian yang wajib kalian tidak laksanakan dengan baik. Maka dirikan sholat ya. Hadirin sekalian, kalau kita baca tafsir, baca Al-Quran, kalau Allah merintahkan kita untuk sholat itu ya, selalu dengan kata aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, kalau sudah aqimus sholat, itu bukan sekedar melaksanakan sholat ya, tapi melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu namanya iqamatus sholat ya, mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu disebut dengan iqamatus sholat ya. Nah, kemudian ini adalah perintah utama yang harus kita jaga, apalagi hari-hari ini ya, kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita ya. Aqimus sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakah, bayar zakat. Ini kewajiban dua, ini selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak rahasia di sini bahwa ya, aqimus shalah adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian atuz zakah, hubungan kita dengan sesama manusia ya. Kemudian insyaallah dengan salat ya, kita ya, akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan harta untuk kita berzakat. Mudah-mudahan. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Allahu khabirun bima ta'malun. Allah maha teliti, maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi dari apa yang kalian kerjakan dari Allah. Allah semua maha mengetahuinya. Hadirin sekalian, hari ini menurut panitia ada keterbatasan waktu, hanya kita dapat 40 menit karena Zoom yang dipakai ternyata hari ini Zoom-nya masih Zoom sementara karena expired yang lama ya. Kita cukupkan kajian kita pada kali ini. Intinya adalah kita diperintahkan untuk
memperbanyak ibadah saat kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ingin mendapatkan penerimaan dari Allah, qabul dari Allah Subhanahu wa taala, banyakkan sedekah, ya, banyakkan salat, banyakkan penuhi zakat kita, taati Allah dan Rasulnya, insya Allah ya, kita akan dimudahkan untuk untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika ketemu Rasul saja kita diperintahkan untuk banyak untuk bersedekah kepada orang miskin, ya. Apalagi kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita berharap ada sesuatu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah kita taati dulu, ya, perintah Allah kita taati dulu. Nah, mudah-mudahan dengan taatnya kita kepada Allah, maka permintaan kita akan dimudahkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis ya, kalau kita mau dekatkan mudah untuk memahaminya, kalau kalau apa namanya di di dunia saja, kalau kita mau apa gitu kan ya, kalau kita mau apa, mau dikasih orang, kalau orang mau ngasih kita, kalau kita ini tidak taat, tidak pernah loyal, tidak pernah bagus kerja kita, mana orang mau ngasih? Nah gitu ya, itu di dunia, ya, itu di dunia. Ya. Orang itu menjadi ringan untuk ngasih kita kalau kita ringan tangan juga membantu. Ya. Kita dilihat orangnya serius bekerja, penuh dedikasi, itu nggak disuruh juga nggak minta, kita juga dikasih biasanya. Ya. Maka oleh karena itu ya, kita diperintahkan untuk dirikan sholat, bayar zakat, taati Allah dan Rasulnya. Ya. Nah kalau kalian ingin bertemu kepada Rasul saja supaya ya, kalian ingin ketemu Rasul, harus diperintahkan untuk bayar, untuk bersedekah kepada fakir miskin supaya hati kalian lebih bersih, lebih baik, lebih enak nanti ketemu Rasulnya. Maka ketika kalian ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan membuat hati kalian menjadi lebih enak, meminta lebih mudah, dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.